Gara-gara harta warisan, pria di Waikanan habisi ayah dan 4 anggota keluarga. Berita selengkapnya kami rangkum dalam seputar informasi edisi 7 Oktober 2022 bersama saya, Melika Sari. Gara-gara berebut harta warisan, seorang pria di Waikanan menghabisi ayah kandungnya dan 4 anggota keluarga lainnya. Bahkan pelaku melibatkan anaknya yang masih remaja dalam pembunuhan itu. Sadisnya lagi, jenazah ayah dan 3 anggota keluarga lainnya dimasukkan ke dalam septic tank. Sementara itu, 1 korban lainnya dikubur di kebun singkong. Kedua tersangka yaitu Diki 17 tahun, ayah kandungnya Erwin 50 tahun, berdomisili di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Awalnya warga ke Polsek Negara Batin pada 1 Juli 2022 melaporkan orang hilang dengan identitas korban Juanda 26 tahun. Orang tersebut hilang tidak diketahui keberadaannya sejak 24 Februari 2022. Setelah diselidiki mengarah ke salah satu pelaku yaitu Diki. Kepada polisi, Diki mengakui telah ikut terlibat dalam pembunuhan korban Juanda bersama ayahnya, Erwin. Pelaku Erwin merupakan kakak tiri korban Juanda. Kapolres mengatakan para pelaku ditangkap pada Rabu 5 Oktober 2022. Hasil pemeriksaan pelaku, Erwin diduga telah melakukan pembunuhan lain terhadap 4 korban yaitu ayah kandung pelaku, Erwin yaitu Jainuddin 60 tahun, ibu tiri pelaku Siti Romlah 45 tahun, kakak kandung pelaku Wawan Wahyudin 55 tahun, dan terakhir keponakan pelaku Jahra 6 tahun. Pelaku diduga membunuh ke-4 korban sekaligus dalam satu waktu dengan menggunakan kampak, sedangkan terhadap korban Jahra dicekik. Kemudian, ke-4 korban dibuang ke sumur yang sudah digunakan sebagai tangki septic tank di belakang rumahnya. Sumur itu dicor menggunakan semen. Sementara itu, Kepala Kampung Margajaya Yani yang didampingi Camat Negara Batin Aroji kepada awak media terkait kasus pembunuhan yang terjadi satu keluarga yang saat itu pelaku sudah diamankan di Polres Waikanan. Kepala Kampung M. Yani merasa heran dengan Jainuddin yang tak pernah terlihat lagi salat jamaah di masjid, hingga kemudian dia menanyakan kepada anak Jainuddin yang bernama Irwan. Atas perbuatannya, pelaku dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun atau pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Dari Waikanan, Dewan Buana Informasi melaporkan. Polda agar bisa mengejar pelaku. Alhamdulillah keesokan harinya pelaku sudah tertangkap. Jadi saya sebenarnya sangat menyesalkan kejadian seperti ini. Perebutan harta waris menimbulkan membunuh bapak, ibu tiri, kakak kandung, ponaan tiri, ponaan adik tiri dibunuh. Lokasi pembuangan sendiri ada berapa titik? Kalau untuk tempat pembuangan ada 2 titik. Jadi bapak, ibunya, kakaknya, keponakannya di belakang rumah di dalam sini. Kalau adik tirinya ada di perkebunan di luar Kampung Margajaya. Setiap harian daripada korban keluarga sendiri bagaimana dengan masyarakat? Kalau untuk pergaulan dengan masyarakat, baik korban maupun pelaku baik-baik saja. Baik-baik saja, artinya kalau ada kegiatan kampung mereka ikut. Apa yang akan dilakukan oleh kepala desa terkait hal ini? Kemudian apa harapan ke depannya? Saya akan melakukan artinya berkaitan dengan kejadian ini, perebutan harta waris. Di sini salah satu yang tertinggal ahli waris adalah seorang adik tiri daripada korban yang bernama Muna yang saat ini di pondok. Saya akan berupaya beserta pemerintah kampung, pemerintah kecamatan, kabupaten, sampai ke Polda. Saya akan bermohon bagaimana agar waris yang direbut, baik yang sudah terjual maupun masih, agar bisa diserahkan kepada waris. Begitu juga untuk pemakaman, kita akan lakukan ritual keagamaan menurut kepercayaan daripada kami dan korban, yaitu dengan cara muslim akan kita makamkan secara muslim. Kita akan melakukan takziahan yang akan dilakukan lingkungan dan kampung. Terima kasih. Ya. Nama
Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Melika Sari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.